Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu Pesantren, berjumpa lagi bersama kami di channel Edu Pesantren, Edukasi Pesantren, channel dengan penuh wawasan ilmu di dalamnya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin ya Sobat. Kemarin terakhir kita membahas tentang macam-macam darah. Di antaranya ada yang namanya darah haid, darah istihadah, dan darah nifas. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang darah istihadah. Oke, kita langsung masuk materi. Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haid ataupun nifas. Oke, kita ulas sebentar. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada masa-masa haid ataupun nifas. Nah, darah istihadah ini seringkali diistilahkan orang sebagai darah penyakit. Nah, kenapa disebut darah penyakit? Karena darah ini keluar bukan sesuai dengan adat kebiasaannya. Oke, kita hapus dulu. Perlu diingat ya kawan, ada kalanya darah istihadah ini keluar sebelum masa haidnya tiba. Nah, misalkan contoh nih, ketika keluarnya itu masih anak, seorang perempuan masih berumur kurang dari 9 tahun. Nah, umur 9 tahun ini dilihat dari umur hijriyah. Perlu harus diingat umur 9 tahun ini dilihat dari tahun hijriyahnya, bukan tahun masehinya. Nah, kok seorang perempuan tadi mengeluarkan darah pada usia kurang dari umur 9 tahun, secara otomatis darah yang keluar itu disebut dengan darah istihadah atau darah penyakit. Nah, kenapa sih yang dipakai itu kok tahun hijriyah? Karena antara jangka waktu tahun hijriyah dan tahun masehi itu lebih cepat tahun hijriyah, sehingga dapat disimpulkan dalam tahun hijriyah sudah mencapai umur 9 tahun, tapi pada tahun masehi tapi pada tahun masehinya belum mencapai umur 9 tahun. Jangan lupa diperhatikan ya kawan. Kita hapus dulu. Nah, kondisi orang mengalami istihadah ini bisa jadi ketika orang yang sudah mengalami haid misalkan, tetapi masa haidnya itu bisa jadi kurang dari sehari semalam. Nah, dari kata-kata kurang dari sehari semalam ini kan karena waktu sehari semalam ini adalah waktu minimal mengeluarkan haid. Kita ulang. Ketika kok darah itu kurang dari sehari semalam, maka dia termasuk darah istihadah. Karena waktu minimal mengeluarkan haid itu sehari semalam, kok kurang dari sehari semalam, dinamakan darah istihadah. Nah, bisa jadi darah itu keluar melebihi masa haid. Kita hapus. Melebihi masa haid. Nah,
Jadi kata-kata melebihi masa haid ini dilihat dari masa haid yang maksimal, masa waktu dari keluarnya darah paling lama, yaitu lebih dari 15 hari. Ketika sudah lebih 15 hari, misalkan hari ke-16, sudah dinamakan darah istihadhah. Oke, sudah ada gambaran ya sobat? Oke, kita hapus. Oke, sekarang kita ringkas dari awal. Yang pertama, keadaan seseorang mengalami atau mengeluarkan darah istihadhah itu, yang pertama bisa jadi orang tersebut belum mengalami yang namanya haid. Jadi dia mengeluarkan darah istihadhah ini sebelum masa haidnya tiba, yaitu ketika berumur kurang dari 9 tahun Hijriah. Dan keadaan yang kedua sudah dialami oleh orang yang mengalami haid. Nah, atau orang yang sudah mengeluarkan darah haid. Nah, bisa jadi mengeluarkan darahnya ini sehari semalam, bisa jadi mengeluarkan darahnya ini kurang dari sehari semalam. Dan yang kedua, melebihi masa dari keluarnya darah haid, yaitu melebihi dari batas 15 hari. Oke, sekarang kita akan membahas tentang siapa pelaku dari istihadhah ini. Nah, kita istilahkan dengan fa'ilnya istihadhah. Nah, siapa fa'il dari istihadhah? Namanya mustahadhah. Namanya mustahadhah. Nah, orang yang berstatus sebagai mustahadhah ini tetap dikenai kewajiban seperti halnya orang yang suci. Nah, apa maksud dari orang yang suci ini? Yaitu orang yang sedang, kita hapus dulu. Orang yang tidak dalam keadaan hadas besar. Oke, kita ulang. Siapa pelaku dari orang istihadhah? Siapa pelaku dari istihadhah? Namanya mustahadhah. Dan orang yang berstatus mustahadhah ini tetap dikenai kewajiban seperti halnya orang yang suci. Maksudnya orang yang suci yaitu dia sedang tidak dalam keadaan berhadas besar. Oke, kita hapus dulu. Oke, untuk kalian yang bertanya bagaimana cara bagi orang yang mustahadhah untuk sholat, maka perlu diketahui untuk orang yang mustahadhah keadaannya sama dengan orang yang daimul hadas atau mendapatkan hadas secara terus menerus. Maka cara dia mengerjakan ibadahnya yaitu ketika telah masuk waktu sholat, maka wajib baginya untuk berwudu saja tanpa mandi. Cukup untuk berwudu, tidak perlu mandi. Nah, dari sini terlihat bedanya ya kawan. Kalau orang istihadhah ketika ingin mengerjakan sholat, maka dia berkewajiban hanya berwudu saja. Nah, bagi orang yang selesai masa haidnya, maka dia perlu melaksanakan mandi. Dari sini terlihat perbedaan yang mencolok ya kawan antara berwudu dan mandi. Nah, sebelum berwudu
ada perkara-perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, sebelum berwudu perlu sekali untuk membersihkan kemaluannya. Nah, membersihkan dari apa? Yaitu dari najis, dari sisa-sisa darah yang keluar. Nah, dan perlu diingat wajib untuk menyumbat bagian keluarnya darah itu dengan kapas atau semisal dengannya. Untuk apa sih menyumbatnya itu? Agar darahnya itu tidak melewati batas batin, atau agar darahnya itu tidak sampai keluar dari batas batinnya itu. Sehingga ketika akan berwudu wajib untuk menyumbatnya agar pakaian, badan, dan tempat terbebas dari najis darah tersebut. Oke, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.